Astagfirullahaladzim, Yas. Kok bisa begitu sih, Yas? Udah, kamu duduk di sini. Kamu duduk. Ya Allah, Yas. Mbak ambilin air minum dulu ya buat Yasmin ya. Kenapa sih Nina selalu bawa sial dalam hidup aku? Selamat malam Mbak, dengan Mbak Yasmin. Mbak bukannya pernah viral waktu itu ya? Yang dijodoh-jodohin sama netizen, sama Dr. Romeo. Iya kenapa? Saya reporter dari Berita Kita, ingin meminta kesaksian Mbak atas melihat kehilangannya Dr. Romeo. Mbak, sorry. Tapi Yasmin masih dalam keadaan shock. Dan dia lagi gak enak badan. Aku rasa kayak nggak apa-apa deh. Mungkin dengan aku ngelakuin ini mungkin banyak orang yang tahu dan akhirnya mungkin mereka juga bisa ngeliat Dr. Romeo dan mungkin juga bisa bantu. Oke, Yasmin. Jadi bisa kami wawancarai? Suster, kenapa saya ada di rumah sakit ini? Warga yang bawa Mbak ke sini. Lebih baik Mbak istirahat dulu ya, sampai kondisinya benar-benar pulih. Makasih ya, suster. Kalau gitu saya tinggal ya. Baik. Permisi. Aku nggak punya uang untuk biaya rumah sakit ini. Mending aku pergi dari sini. Nah, sekarang tinggal taruh deh papanya, mamanya, anaknya. Jadi di rumahnya Kayla. Yeay! Tapi Kayla nggak punya mama, Sus. Nak, mama di sini sayang. Seng. Dah, gak usah dipindahin ya. Kan biar lengkap. Kayla kenapa sedih? Kayla nggak boleh sedih dong. Kayla pengen punya mama. Teman-teman Kayla udah punya mama. Kalau sekolah diantarin mamanya. Hanya Kayla yang nggak punya mama. Sayang, jangan sedih dong. Kan sekarang ada Susnina. Kalau Kayla besok sekolah, bisa Susnina yang anterin. Kayla mau main, Susnina yang temenin. Pokoknya semua kegiatannya Kayla, Susnina pasti ada buat Kayla. Ya, jadi Kayla nggak boleh sedih lagi. Pintar ya, ada sekarang main lagi. Mama janji nggak akan ninggalin kamu. Tapi dengan syarat, papa kamu harus mau menikahi mama. Aku yakin Nina akan memanfaatkan Kayla supaya dia bisa memaksa aku untuk menikahinya. Ini nggak boleh dibiarkan. Kamu ngapain, Rangga? Udah lengkap sekarang. Ayo ikut Mama. Mah, kok Mama bisa ngizinin sih Nina tinggal di sini? Bukan Mama, tapi papa kamu. Papa kasih izin. Ternyata Nina itu udah kenal sama papa waktu papa kemarin kena serangan jantung. Yang nyelamatin papa, yang bawa papa ke rumah sakit adalah Nina. Dan kamu tahu, Nina ngadu semuanya ke papa. Ngadu apa aja, Ma? Pasti banyak lah ngadunya. Tapi apa aja Mama tidak tahu sih. Soalnya Mama saat mau mendekati mereka, Mama dilarang.
dilarang mendengar apa yang mereka bicarakan. Mama nggak berusaha untuk coba ngusir Nina dari rumah ini. Rangga, gara-gara Mama mengusir Nina, tadi Mama hampir ribut sama papa kamu. Papa kamu kena hasutan perempuan itu. Ya, karena dia udah ngadu semuanya. Tapi apa Papa tahu kalau Nina itu adalah ibu kandungnya Kayla? Iya, sudah tahu. Tahu semuanya? Iya, Aduh, semuanya. Ma, ini bisa kacau, Ma. Aku nggak akan bisa hidup tenang, Ma, kalau kayak gini caranya. Bukan cuma kamu aja, Rangga. Mama juga nggak bisa tenang. Mama nggak bisa tinggal satu atap sama perempuan itu. Dia pasti menggunakan ini semua supaya memaksa kamu mau menikahkan dia. Mama mohon sama kamu, kamu jangan mau diajak nikah sama dia ya. Please, Mama nggak mau kamu jadi suaminya dia. Makanya kamu berusaha dong untuk deketin Yasmin. Masa sampai sekarang nggak bisa sih? Kan gampang. Biasanya kamu gampang deketin perempuan. Kenapa sama Yasmin susah? Iya, Ma. Yas? Nah, kamu kenapa? Kok kamu nangis begini? Hah? Kamu pulang sendirian? Yas, kamu kenapa cerita sama Mbak? Dokter Romeo hilang, Mbak. Apa? Dokter Romeo? Hilang di mana ya? Hilang di mana? Dokter Romeo hilang di hutan. Astagfirullahaladzim, Yas. Kok bisa begitu sih, Yas? Udah, kamu duduk di sini. Kamu duduk. Ya Allah, Yas. Mbak ambilin air minum dulu ya buat Yasmin ya. Kenapa sih Nina selalu bawa sial dalam hidup aku? Aku pikir setelah dia masuk ke dalam penjara, hidup aku akan tenang, hidup aku akan damai. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Apa-apaan ini? Itu pantas buat kamu. Maksudnya apa aku buat sial, ah? Katanya mau janji nikahin aku. Ya tapi nggak tiba-tiba gini dong nikahin kamunya. Kenapa? Kan kamu udah janji mau nikahin aku. Iya, aku akan tanggung jawab dan aku akan segera menikahi kamu. Mungkin kamu itu nggak sadar dan kamu itu nggak tahu. Kedatangan kamu yang secara tiba-tiba di dalam kehidupannya Kayla itu akan berdampak buruk terhadap Kayla. Kamu mau? Dampak buruk? Aku ini mamanya Kayla, dampak buruknya apa? Emang sih iya semenjak kamu ngelahirin Kayla, kamu tahu bagaimana kehidupan dia? Ya aku emang gak tahu karena aku di penjara. Ya kamulah yang salah. Kenapa kamu gak pernah bawa Kayla buat jenguk aku selama aku di penjara? Kamu tahu kan, aku bisa bertahan di penjara itu karena janji manis kamu. Gini, dengar. Aku tahu hidup kamu memang menderita. Ya, tapi untuk kali ini aja, please, kamu jadi babysitter Kayla. Biar kamu dekat dulu hubungan kamu dengan Kayla. Nah, setelah itu kamu baru deh bilang kalau kamu adalah mama kandungnya dia. Jangan tiba-tiba kamu datang, kamu bilang kamu adalah mama kandungnya. Yang ada, Kayla itu akan shock. Dan dia marah sama kamu, dan dia akan ngejauh sama kamu. Kamu mau kayak gitu? Bisa banget cari alasannya. Nina, beneran. Untuk kali ini aja. Karena juga Kayla sudah menganggap kamu itu sebagai babysitternya. Nggak mungkin dong kamu tiba-tiba ngaku sebagai mama kandungnya. Ini alasan kamu kan? Bilang aja kalau nggak mau nikahin aku, bilang. Ya, terserah kamu percaya atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kamu terus-terusan maksa seperti ini terus, aku nggak akan pernah mau menikah sama kamu. Dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan Kayla. Mau kamu? Percuma aku ngotot di depannya Rangga. Aku harus sabar dengan jadi babysitternya Kayla. Aku masih punya kesempatan besar untuk mengambil hatinya Rangga. Oke? Aku akan ikutin kemauan kamu. Aku akan tetap jadi babysitternya Kayla. Oke, makasih. Jangan senang dulu dong. Aku masih punya satu syarat buat kamu. Apa itu? Kamu harus siapin rumah dan uang untuk kebutuhan sehari-hari aku. Kalau kamu nggak bisa penuhin ya udah, aku bongkar ke Kayla siapa aku sebenarnya. Oke. Untuk masalah itu aku bisa siapin. Dan mulai besok aku akan siapin semua. Kau pikir aku mau menikahi kamu? Sedikit pun aku nggak pernah mencintai kamu.
Kamu tunggu aja sampai aku bisa mendapatkan Yasmin dan setelah itu aku akan membuang kamu untuk selama-lamanya.